Kalau saya sih tidak menyenangi menabung uang ya, Iya, iya. karena tabungan itu kalah dengan investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi bareng MKN, salam akta. Berjumpa lagi dalam edisi episode kali ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Zulkifli Sitompul selaku Werda ya. Jadi beliau sudah pensiun tetapi baru dalam hitungan beberapa bulan yang lalu. Jadi dalam episode ini kita akan mewawancarai beliau dan juga meminta beberapa saran dan pengalaman yang bisa di-sharing sama kita. Nah, dalam rangka COVID-19 ini kita menjaga jarak, jadi nggak apa-apa Pak Jul, bisa dibuka. Oke. Iya, insya Allah udah aman jaraknya, udah cukup gitu ya. Sekali lagi kita sapa, selamat sore Pak Jul. Sore. Sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana Pak perasaan dan juga kegiatan setelah menjadi Werda? Ini bulan berapa hitungannya? Bulan mulai werdanya 10 Juli, ini sekarang udah September 24 ya. Iya, Jadi ada 3 bulan lebih. 3 bulan ya. Jadi Werdanya berbarengan dengan lagi masa pandemi ya. Iya. Jadi banyak istirahat. Apa yang berubah nih Pak Jul kira-kira? Dari yang jelas udah nggak ngantor ya. Ya tetap sih ngantor. Karena perjalanan waktu 25 tahun itu dia sudah menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan betul. Jadi betul, kalau betul. nggak ngantor walaupun kita duduk-duduk aja di Iya, kantor. justru jadinya apa bosen ya. Jadi Ya, yang penting keluar aja seperti ada yang dituju setiap harinya selama 25 tahun kita jadi Iya, notaris iya, kan, iya. bangun dengan schedule jadwal yang biasa. iya betul. Oke, di situ juga kadang-kadang ketemu dengan tamu-tamu yang lama. Iya, menjalin silaturahmi ya yang sudah ada Silaturahmi. selama ini. Iya. Ini Pak Jul waktu pertama kali pengangkatan jadi notaris di tahun berapa? Tahun 95. 95 ya. Artinya udah 25 tahun ya Iya. berkarir di Iya. notaris. Dulu kantor Pak Jul kan sekarang di jalan apa namanya? Radial. Radial ya. Dulu pertama kali di mana? Kita berkantor di Kapten Rifai yang sebelah hotel Batika. 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 Nah, Itu di dari situ. tahun? Di situ dari awal kantor awal sekitar lebih kurang 2 tahun lah. Oh 2 tahun ya. Di situ. Baru kemudian pindah ke kantor yang Ke sekarang, rumah sampai susun. dengan sekarang ya. Iya. Iya. Jadi sekarang alhamdulillah dilanjutkan sama putrinya Bapak ya. Iya. Iya. Oke Pak. Kemudian waktu pada saat dulu berkantor karyawan itu berapa jumlahnya? Tahun 95. Pertama kita minimalis, kita Cukup 2 saksi? cukup untuk itu aja dulu. Masih aja. Iya. Tahun 95 itu artinya sebelum moneter ya Pak ya? Sebelum. Sebelum Krismon ya. Iya. Kira-kira Pak bisa dibagi tuh apa perbedaan yang signifikan dari tahun 95 kalau kita bandingkan dengan sekarang? Kalau saya kira waktu itu mungkin kita notaris di Palembang ini sekitar 20-an ya. Oh, hanya 20 orang ya? 20 orang. Jadi saya kira saya juga akte saya do re mi fa sol juga ya. Iya, 1 iya, 2 3 juga. Iya. Alhamdulillah sekarang dengan begitu banyak yang notaris di Palembang, Iya. ya masih lah. Iya, Lebih ratingnya lebih baik gitu. Lebih baik ya. Apa seiring dengan bertambahnya juga jumlah penduduk ya, Pak ya? Iya. Gitu. Kalau dari segi teknologi dulu masih zaman pakai mesin tik atau udah komputer? Ya awalnya sih mesin tik. Tapi Mesin tik, karena ya. kita lihat pengerjaannya juga tergantung konsentrasi sehingga banyak catatan seperti Renvoy jadinya. Iya. Itu menjadi kendala. Jadi Iya, kita usahakan juga akhirnya kita masuk ke komputerisasi. Komputerisasi ya. Dulu zaman itu berarti masih ini ya, Pak ya. DOS ya. Ya, DOS ya. DOS. Belum Microsoft, belum yang kayak sekarang kan? Belum. Iya. Jadi selama 2 tahun di daerah Jalan Kapten Arifai, kemudian pindah ke Radial, itu memang karena lebih strategis atau apa kira-kira? Jadi waktu itu kita di Rifai itu
kontrak ya. Tapi alhamdulillah juga akhirnya kita bisa miliki. Oh gitu ya. Ya, di situ waktu itu, tapi belum sampai kita miliki, kita pindah ke radial. Ya, Pak Jul, mungkin selama 25 tahun menjadi notaris dan menjabat sebagai notaris, barangkali pengalaman yang dulu pernah Bapak alami yang berkesan, mungkin saya bantu nih pengalaman di awal-awal dulu deh, gimana waktu pertama-tama menjadi notaris, 1 tahun pertama mungkin. Jadi ada seperti kelompok-kelompok atau perorangan itu yang datang ke kantor, dia menawarkan bahwasanya saya mau buat akte dengan catatan bahwasanya akte ini biar saya yang bawa, saya tanda tangan. Ya. Karena mereka ini kan adalah orang-orang yang melihat, makanya untuk terutama notaris-notaris baru, itu biasanya kan dia mengharapkan untuk akte dan pengalaman ya. Akhirnya waktu itu saya tolak. Saya nggak bisa, saya suruh aja orang mereka kemari, saya bilang, atau kita ke sana kan gitu kan. Iya betul. Akhirnya beberapa hari kemudian saya lihat masuk berita masalah hukum yang di situ. Oh begitu. Waduh, luar biasa. Wah, ya. Syukur alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah ya. Selamatkan ya. Jadi memang bukan modus baru begitu Pak ya, artinya memang sudah ada di sini seperti sindikasi. Bahkan saya pernah ketemu akte notaris yang sudah werda juga atau pindah ke Jakarta, itu keluar lagi ya. Iya. Jadi kita ini harus ada check and recheck dengan teman-teman itu. Betul. Jadi kalau tanda tangannya itu banyak oleh, hati-hati juga kita dengan pegawai kita sendiri. Ya, betul Pak ya. Jadi sedemikian rupa kita tetap menegakkan protokol jabatan notaris Pak ya. Ya, itu harus utama. Harus utama ya. Jangan tergiur dengan waktu itu kalau boleh tahu Pak, apa siap bayar mahal atau gimana? Yang jelas ya kita tidak sampai bicara masalah. Belum sampai ke sana. Tapi dia sudah, ini gampang, nggak ada masalah ini begitulah. Karena dianggapnya baru tadi ya. Iya, dianggapnya baru, kita butuh uang dan lain sebagainya kan. Betul. Jadi alhamdulillah setelah beberapa hari ternyata malah jadi masalah ya. Kasus saya lihat di koran. Nah ini bapak ini yang bermasalah. Kemarin datang ke kantor gitu ya. Iya, jadi ini tips juga kita, artinya jangan mengedepankan masalah itu Pak ya, tapi lebih ke protokol yang memang harus kita terapkan dan kita jalankan sebagai notaris. Lalu kalau masalah yang menurut Pak Zul dalam selama 25 tahun yang paling berkesan atau mungkin paling berat dihadapi apa Pak? Ada saya kira saya semua senang tantangan sih kalau saya. Iya. Bahkan saya ada dapat dikasih sama teman itu buat akte PT. Mau ubah dan sampai dia nggak mau pusing aja, dia kasih ke saya, udah abang aja deh ngerjain. Kenapa gitu? Aku nggak mau pusing katanya. Jadi aku kerjain gitu kan begitu. Ya kita harus banyak belajar lah. Iya. Dengan masalah-masalah itu kan kita jadi pintar ya. Gitu. Artinya penting juga kita untuk terus mengupgrade pengetahuan ya Pak ya, mengupgrade ilmu ya. Jadi bukan hanya duduk jadi notaris kemudian buka praktek gitu ya, tapi tetap harus menggali atau mengasah ilmu kita ya. Nah ini Pak Zul, yang saya dengar ini, karena kan waktu Pak Zul werda 20 tahun itu saya baru 3 tahun menjadi notaris, jadi belum terlalu lama kita menjadi, istilahnya apa Pak, sejawat ya, kalau sesama notarisnya sejawat. Yang saya dengar Pak Zul ini orang yang humble dan banyak relasi. Itu menurut Pak Zul gimana? Benar atau enggak nih statement itu? Saya mendengar dari tamu-tamu rekan-rekan yang bilang itu, ya gitulah. Gitu ya. Saya nggak mau memuji diri sendiri. Nah itu, maaf Pak, kira-kira tipsnya gimana? Boleh di-sharing di sini? Kalau saya ini ya tampil apa adanya ya. Iya. Bahkan kita kadang-kadang dulu di kantor masih notaris, masih rajin pakai dasi. Iya. Jadi seperti itulah ya. Tapi kita tidak menghambat. Jadi kita buat familiar, dalam arti kata tamu-tamu itu ya banyak guyon, bicara-bicara lain, tapi dalam arti kata pembicaraan yang kita bicarakan ini juga ada suatu investigasi terhadap pribadi-pribadi mereka. Iya. Jadi sambil mendalami ya? Iya, mendalami. Misalnya jual beli ini, udah dilihat kan, dulu masalah tanah kan tidak ada
plotting ya, Iya, kita iya. nggak tahu, bisa saja dia tunjuk itu tanah saya, sertifikatnya ini, Iya, atau iya. lokasinya bukan di Bukan situ di kan. situ, iya. Kita kan waktu itu belum sampai sejauh itu kan, Iya, iya. gitu kan. Masih manual ya. Ya manual. Akhirnya dia bercerita, ini saya keluarga sama dia, walau saya pasti tenang, jadi Iya, tenang iya, kan kalau iya, dia bilang iya, betul, hubungan betul. keluarga kan. Jadi sambil menggali ya. Iya, di Iya, situ iya. investigasi yang berikutnya ada peluang-peluang juga yang ada dari mereka. Iya. Tinggal kita bagaimana mengembangkan itu aja. Iya, oke. Luar biasa ya. Nah, ini Pak Zul yang juga sering menjadi pertanyaan, dan juga mungkin saya juga secara pribadi ya. Kita kan sebagai notaris ini nggak ada pensiun, Pak ya. Bapak ada dapat pensiun nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi artinya setelah Werda bisa dikatakan udah habis gitu ya, dari sisi katakanlah pendapatan ataupun pemasukan kita. Itu gimana Pak Zul selama 25 tahun ini, apakah mungkin berinvestasi atau sambil uangnya ditabung atau gimana Pak pengalamannya? Kalau saya sih tidak menyenangi menabung uang ya, Iya. karena tabungan itu kalah dengan investasi. Betul. Jadi saya ada uang investasi, Iya. saya udah ada investasi. Jadi dalam pikiran saya tuh saya seperti orang yang tidak punya uang. Jadi ya mungkin ada uang yang sekedar untuk bulanan ya. Ya, untuk gitu. hidup hari-hari lah ya. Hari-hari. Iya. Jadi lebih senang misalnya ada peluang, terutama hal-hal yang berkaitan dengan properti. Properti ya. Ya, Karena itu juga kita punya peluang lebih besar tentunya Pak ya. Ya, menjanjikan. Menjanjikan. Ya, jadi artinya sah-sah saja, karena saya juga ada beberapa kali kenal dan juga dapat info dari notaris-notaris yang berada di Jakarta, Pak. Itu ternyata ada sebagian notaris yang justru penghasilan jauh lebih besar dari investasi, properti dan seterusnya kan gitu. Jadi itu yang Bapak lakukan selama ini ya. Iya. Makanya kalau teman-teman bisa lihat di sini, Pak Zul ini walaupun beliau udah pensiun tapi tampilannya masih seger dan confidence gitu. Kalau istilah orang Palembang Pak, kalau udah buntu biasanya kan bawaannya lesu. Ini artinya bagaimana kita juga penting memanage keuangan ya Pak ya, di tahun-tahun yang apalagi menjelang ini batasan Werda di usia berapa Pak? 65. 65 terus ada masa bisa perpanjangan ya? Ada 2 tahun. 2 tahun. Itu sifatnya mengajukan atau Ya kita harus proaktif mengajukan. ada syarat-syarat tertentu juga? Syarat-syaratnya yang terutama itu kesehatan. Udah itu wawancara nantinya akhirnya di MPP. MPP ya. Ini kan Pak Zul nih, kalau saya secara pribadi melihat kan kayaknya sangat mencukupi syarat nih. Kenapa kira-kira nggak melanjutkan? Nggak menambah masa ininya? Jadi seperti saya punya punya pandangan, ada keletihan juga. Iya. Ada kebosanan, rutinitas. Hidup ini terlalu rutinitas ya. Walaupun kadang-kadang uang itu kita butuhkan, tapi rutinitas itu menjadi suatu kebosanan. Iya. Yang kedua, anak-anak saya sudah ada yang jadi notaris, mereka saya tampilkan ke depan sambil saya bisa lihat dari belakang. Ya. Gitu. Oke, jadi sekarang beralih menjadi mentor ya. Jadi gitu. Mentor. Oke. Nah, Pak Zul ini kan yang kita tahu bahwa Bapak adalah MPW ya, Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Selatan ya. Itu sejak kapan, Pak? Dari awal berdirinya MPW. Berawal dari awal berdiri MPW sampai hari ini, sampai terakhir Werda. Expirednya ini kami di 27 September ini habis. Oh iya, bahkan belum expired ya kalau dari MPW-nya. Habis. Iya. Itu faktor apa, Pak? Awalnya menjadi MPW memang karena pada saat itu ditawarkan atau ada motivasi apa? Ya waktu itu dari organisasi mencalonkan, kan kita ada 3 di situ jatah dari notariat kan. Oke. Jadi 3 saya dicalonkan. Ya kayaknya organisasi masih percaya dengan saya. Saya terus setiap tahun 2-3 tahun sekali diperpanjang terus sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ada intensifnya Pak atau? Ada insentif ya. Insentifnya ya. Ada, tapi itu tidak sesuai kita ini hanya artinya lebih besar, lebih ke arah sosial lah. Sosial ya. Nah, kemudian Pak, kalau itu berarti dari tahun berapa Pak berdirinya MPW?
Saya lupa ya, tapi Di bawah 2000 2000 atau 2000-an? 2000-an. 2000-an nih. Di atas 2000-an. Di atas tahun 2000. Nah, selama menjadi MPW Pak ya, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, apa nih Pak kira-kira yang bisa di-sharing ke kita masalah apa namanya? Itu boleh kita dulu tahu tugas dan fungsinya Pak mungkin? Ya kita ini kan menerima laporan-laporan dari masyarakat. Iya. Laporan dari masyarakat itu kan masuknya ke MPD dulu ya. Iya, iya. Setelah digodok oleh MPD, nanti baru disampaikan ke kita. Ada yang layak atau tidak layak kan. Jadi Iya, kalau itu langsung kita proses di MPW. Iya. Kita panggil yang pelapornya, terlapor kita panggil. Sudah kalau memang nanti itu ada keputusan kita memang itu mungkin mereka punya hak banding, kita majukan ke MPP. MPP ya. Iya. Tahapannya seperti itu Iya. ya. Kemudian yang pernah pernah sampai pemberhentian Pak? Belum. Belum pernah ya? Nah, belum. Atau yang paling tinggi apa kira-kira yang pernah Ya kita ditemui? sudah ada teguran tertulis. Teguran tertulis Iya. ya. Itu berkaitan dengan apa namanya wewenang dia menjadi notaris gitu. Iya, Penyalahgunaan. jadi karena masalahnya ini kan menggampangkan. Itulah saya bilang tadi Iya, iya. rutinitas itu kan sehingga kita keluar dari protokol kita. Iya, iya. Itu kan. Ada itu kepercayaan klien itu sering disalahgunakan. Nanti si A yang teken, tahu yang pembelinya bukan si B tapi si C dialihkan ke sana gitu. Betul kan. betul. Nah, Itu yang salah satu faktor yang sering terjadi ya. Ya. Kalau untuk ini Pak, maksud saya apa? Notarisnya sendiri ya, notarisnya sendiri. Selama Bapak menjadi MPW, apakah menurut pandangan Bapak sebagai seorang MPW, kredibilitas atau mungkin muatan dari notaris itu sudah cukup atau mungkin kayaknya memang harus banyak belajar gitu? Kira-kira apa yang Wow, jadi? itu pasti banyak di dalam ilmu yang kita ambil dari pendidikan notaris. Iya. Juga kita lama-lama bisa melihat karakter tamu-tamu kita seperti Iya. apa. Karena kita bisa tiap hari itu ya berapa orang kita ketemu. Iya, Jadi begitu dia lihat masuk kantor buka pintu, ini orangnya tipikal seperti itu ya. Udah jam terbang udah tinggi ya. udah sampai sana ya. Itu kita udah bisa lihat. Itu. Sampai situ ya. Iya, luar biasa. Nah, barangkali Pak yang sering kita alami sekarang ini kan terjadi juga nih Pak. Ya, mungkin saya agak langsung masuk ke kasus nih Pak ya. Seperti penerapan pajak nih Pak. Di mana seperti kita ketahui ketika seseorang melakukan jual beli itu kan ada kewajiban untuk pembayaran bea perolehan hak tanah dan bangunan ya, Iya. BPHTB. Nah, itu gimana Pak mengenai dilema antara penetapan dengan juga kadang-kadang kan klien pengennya udah Bapak aja lah ngurus semua sampai selesai gitu. Itu gimana Pak dilema yang Bapak hadapin selama ini? Ya rata-rata kan klien ini kan orang sibuk. Iya, iya. Dan juga mereka ini tidak begitu paham ya. Iya, iya. Awam ya. Awam ya. Iya. Dalam hal ini dia minta bantu kita bantu. Tidak ada masalah. Di dalam hal ini nanti hasilnya apa kita laporkan. Iya, iya. Bahkan kadang-kadang kita ajak mereka tuh misalnya pembelinya kita ajak ke dispendanya. Dispendanya ya. Nah, inilah dia ceritanya. Jadi Iya, ada iya, ya transparansi itu perlu.